Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai kunjungan Presiden Jokowi di KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, hingga kehadiran Presiden di KTT ASEAN di Vientiane, Laos. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, diantaranya Presiden Joko Widodo hadiri KTT ASEAN di Republik Demokrasi Rakyat Laos. Presiden Joko Widodo jajaki peningkatan kerjasama dengan Alibaba Group di Tiongkok. Presiden meminta Arab Saudi menambah kuota bagi jemaah haji asal Indonesia. Kita mulai Warta Istana dari Republik Demokrasi Rakyat Laos. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana serta rombongan awal pekan ini tiba di Bandara Internasional Watai Vientiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos yang dimaksudkan untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-28 dan 29. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Watai Vientiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos pada pukul 21.45 Senin malam. Setibanya di bandara, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos, Irwan Emir Isnandar dan Nyonya Irma Isnandar. Kehadiran Presiden Jokowi di Vientiane untuk mengikuti KTT ASEAN ke-28 dan ke-29 yang akan dimulai 6 September di National Convention Center Vientiane. Selain menghadiri KTT ASEAN, Presiden juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Australia Malcolm Turnbull. Presiden Jokowi dijadwalkan akan berada di Vientiane, Laos hingga Kamis 8 September 2016 dan direncanakan tiba di Jakarta pada Kamis malam 8 September 2016. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Hangzhou, Tiongkok pada Jumat pekan lalu. Pertemuan tersebut membahas upaya meningkatkan perdagangan, utamanya mempersempit jurang defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Hangzhou, Tiongkok, Jumat siang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan dilakukan dalam 2 tahap. Pertemuan pertama dalam bentuk yang besar, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata membahas kerjasama ekonomi. Kedua kepala negara juga membicarakan upaya mempersempit gap defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok. Kita memiliki defisit yang cukup besar dan tadi Presiden Xi sudah langsung mengatakan keinginan pemerintah Tiongkok untuk mendorong agar produk-produk atau buah-buah tropis Indonesia dapat masuk ke Tiongkok. Karena itulah yang memang kita selama ini perjuangkan. Karena memang untuk dapat masuk banyak sekali standar-standar yang harus dipenuhi dan proses untuk registrasinya juga memakan waktu yang cukup lama. Menlu menambahkan, Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah menyatakan negerinya akan mendorong kemudahan impor Indonesia untuk buah-buah tropis. Diharapkan defisit perdagangan akan dapat dipersempit. Kedua presiden juga telah menyepakati peningkatan kerjasama di bidang investasi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Selain bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Joko Widodo pada hari Minggu pekan lalu menghadiri pembukaan KTT G20 di Hangzhou International Expo Center dengan mengusung 3 pilar utama, inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital. Minggu 4 September 2016, para pemimpin dunia yang tergabung dalam kelompok 20 ekonomi utama atau G20 telah berkumpul di Hangzhou, Tiongkok. Sekitar pukul 15.30 waktu setempat, puncak pertemuan G20 resmi dibuka di Hangzhou International Expo Center.
Upacara pembukaan diawali dengan kedatangan para pemimpin negara di lobi Hangzhou International Expo Center. Presiden Joko Widodo tiba sekitar pukul 14.49 waktu setempat dan berjabat tangan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping selaku tuan rumah. Adapun gelaran KTT G20 berlangsung hingga 5 September 2016 dengan mengusung 3 pilar utama, yakni inovasi, revolusi industri baru, serta ekonomi digital, di mana kesemuanya itu dibahas dalam 5 sesi selama KTT berlangsung. Presiden Joko Widodo mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama pada sesi kedua dalam forum bergengsi ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo juga mengunjungi Alibaba Group Corporate Campus yang berbasis di Hangzhou, Tiongkok. Pada kunjungan tersebut dibicarakan cukup panjang mengenai potensi kerjasama lagi antara Indonesia dengan Alibaba. Rencana itu dijelaskan oleh Kepala BKPM Thomas Lembong dan Menkom Info Rudiantara usai mendampingi Presiden. Pada hari pertama kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja mengunjungi Alibaba Group Corporate Campus yang merupakan e-commerce platform terbesar di dunia di Hangzhou, Tiongkok, Jumat. Usai mendampingi Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Thomas Lembong menjelaskan, pada kunjungan itu dibicarakan cukup panjang mengenai potensi kerjasama lagi, seperti misalnya Alibaba yang juga mempunyai platform cukup besar untuk online booking travel. Jadi 2 bulan lalu, waktu saya datang ke Shanghai untuk pertemuan Menteri-Menteri Perdagangan G20, saya sekalian mampir di Hangzhou, di Alibaba, untuk meluncurkan yang namanya Inamall. Ya, Inamall itu seperti pavilion untuk produk-produk Indonesia di platform Alibaba, supaya bisa menjangkau pasar domestik di Tiongkok. Ya. Kepala BKPM menambahkan Alibaba telah mengakuisisi Lazada dengan nilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat dan menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Presiden Joko Widodo dan pendiri sekaligus CEO Alibaba, Jack Ma, memiliki pandangan dan visi yang sama mengenai dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Alibaba, Jack Ma pribadi dan Presiden itu mempunyai pandangan yang sama tentang UKM, bahwa UKM itu harus diberdayakan memanfaatkan teknologi ini. Dan posisi ataupun visi dari Jack Ma itu juga begitu. Di mana-mana di seluruh dunia yang difokuskan adalah bagaimana kepada UKM gitu loh. Menkom Info menambahkan dalam pertemuan itu dijajaki agar UMKM Indonesia juga bisa masuk ke layanan AliExpress. AliExpress adalah platform yang sama dari Alibaba tapi untuk global sehingga UMKM Indonesia diharapkan tidak hanya menyasar pasar Tiongkok namun juga global. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.